Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, rekan-rekan sekalian, saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah mengecek ya kelulusan P3K tahun 2024 dan dinyatakan lulus ya rekan-rekan sekalian. Utamanya rekan-rekan saya dari Kementerian Agama yang tadi malam sudah mengecek untuk pengumuman P3K tahun 2024 dan hasilnya alhamdulillah semua rekan-rekan saya lulus ya rekan-rekan. Nah, setelah rekan-rekan lulus ada tahapan penting lainnya yang harus rekan-rekan perhatikan ya untuk dilakukan, yakni pengisian daftar riwayat hidup. Nah, berikut mari kita bahas tentang tata cara mengisi daftar riwayat hidup untuk P3K tahun 2024. Namun disclaimer dulu ya rekan-rekan sekalian, untuk buku petunjuk tahun 2024 saya belum menemukan. Namun saya menemukan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup tahun 2023. Sepertinya rekan-rekan sekalian untuk pengisiannya tidak jauh berbeda dengan ini dengan tahun 2023 karena saya tidak bisa membuka ASN ya, ASN atau akun saya. Jadi saya hanya membahas dengan berdasarkan buku petunjuk karena yang bisa mengakses hanya rekan-rekan yang sudah lulus di tahun 2024. Jadi punya saya tidak bisa diakses lagi karena sudah saya isi di tahun 2023 kemarin ya. 2023 ya, benar. 2023 kemarin. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian, kita akan mulai untuk membahas bagaimana sih cara untuk mengisi daftar riwayat hidup. Jadi kita langsung saja lihat ke halaman 3 ya rekan-rekan sekalian. Ini sudah rekan-rekan alami tadi malam, dimana di situ sudah ada keterangan. Kita perbesar dulu keterangan bahwa kita lulus seleksi P3K tahun 2024 ya. Jadi kita kalau sudah ada pengumuman lulus maka akan muncul di sini ya, ada muncul tombol atau icon tombol pengisian daftar riwayat hidup ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin mengisi bisa juga mengunduh bukunya di sini ya, buku pengisian daftar riwayat hidup versi 1 ya, itu sudah ya. Nah, jika rekan-rekan sudah memastikan ingin mengisi, maka silahkan klik kotak di atas sini tadi ya. Di sini ada kalimat apakah rekan-rekan ingin mengisi atau tidak. Jika rekan-rekan ingin mengisi, biarkan saja tombol ya-nya. Namun jika rekan-rekan merasa ingin mengundurkan diri, maka bisa memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggahan. Nah, jadi jika ingin mengundurkan diri, maka akan muncul halaman ya, akan muncul kotak pesan seperti ini rekan-rekan sekalian, dan bisa rekan-rekan sekalian mengunduh template pengunduran dirinya di sini. Nah, lalu nanti diunggah, diunggah ya. Jadi jika rekan-rekan sudah merasa yakin mengundurkan diri, bisa rekan-rekan klik ya, seperti ini. Tapi bila tidak, ragu, klik tidak ya rekan-rekan sekalian. Hal tersebut akan mengakibatkan rekan-rekan tidak dapat lagi melakukan perubahan, yang artinya rekan-rekan sudah pasti mengundurkan diri. Oke ya. Nah, harapannya tidak seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jangan mundurkan diri karena perjuangan kita untuk mendapatkan status sebagai ASN itu tidak mudah. Utamanya rekan-rekan honorer yang sudah lama. Jadi ini bagi yang ingin mengundurkan diri saja. Nah, bagi yang ingin melanjutkan mengisi daftar riwayat hidup ya rekan-rekan sekalian, maka memilih ya. Jadi muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup.
Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harus dilakukan dengan teliti. Nah, ingat rekan-rekan, dilakukan dengan teliti ya, jangan gerasa gerusuk bahasanya itu. Jadi santai saja karena jadwalnya kalau tidak salah sampai tanggal 31 Januari sampai tanggal 30 Januari 2025. Nah, karena data ini yang akan digunakan untuk pemberkasan CASN dan tetap tidak dapat diubah setelah kita mengirimkan DRH tersebut. Jadi hati-hati sekali ya rekan-rekan sekalian. Nah, perlu diperhatikan. Nah, jika Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, isi, nah ini, garis mendatar. Gelar hanya berupa singkatan, contoh Dr. S. Com atau AMD. Tidak perlu dipanjangkan, misalnya sarjana komputer, sarjana pendidikan. Kemudian, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya, rekan-rekan. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, isilah CAPTCHA berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda tidak klik tombol resume. Bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini, rekan-rekan. Di sini sudah ada nomor induk kependudukan, nama KTP, nama sesuai ijazah, dan nama. Ya. Nama sesuai ijazah dan nama di sini kemungkinan tidak ada perbedaan. Tapi di dalam kolom nama ada keterangan nama sesuai ijazah tanpa gelar, contoh Susanto Eskom, diketik Susanto saja. Nah, gelar depan, silahkan rekan-rekan perhatikan, karena tidak punya gelar depan, maka dia mengetiknya dengan garis mendatar saja. Nah, kemudian gelar belakang seperti ini. Nah, tempat tanggal lahir ijazah. Tempat tanggal lahir di tingkat kabupaten kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, ingat ya rekan-rekan saya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berarti di sini dia Hulu Sungai Selatan. Tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir dan tanggal lahir KTP itu otomatis sepertinya rekan-rekan sekalian. Kemudian jenis kelamin dipilih, agama dipilih, status perkawinan dipilih, email ya, kemudian nomor telepon dan nomor ponsel. Di sini juga ada keterangan untuk nomor ponsel. Pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Hanya angka tanpa tanda baca, maksimum 15 digit. Contoh 081234567895. Nah, kemudian ini alamat domisili. Ya, diisi provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan. Jika tidak ada di database, klik lainnya, kemudian isi secara manual ya rekan-rekan sekalian. Tinggi badan secara manual, kemudian berat badan manual, warna rambut ada pilihannya ya, bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit. Ciri khas jika tidak ada bisa tanda mendatar. Cacat tubuh jika tidak ada tanda mendatar. Jalan, kemudian alamat lengkap, kode pos, kemudian hobi ya. Hobi ini dipilih, nanti banyak ya rekan-rekan. Nah, kemudian misalkan di sini menulis, menyanyi, kemudian keterangan hobinya apa? Menulis artikel atau menulis komik atau menulis novel dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai silahkan isi CAPTCHA sesuai dengan yang tertera. Jadi ingat rekan-rekan, harus benar-benar teliti ya. Nah, kemudian setelah selesai klik resume. Jika kita tidak mengklik resume, maka tidak akan tersimpan. Tapi tenang rekan-rekan sekalian, ini masih bisa dirubah ya sebelum kita mengirim. Jadi resume aja terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis, seperti contoh di bawah ini, misalnya membaca dan menyanyi seperti tadi ya. Nah, langkah kedua yakni pengisian riwayat pendidikan.
Nah, pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus ya. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong ya. Nah, di sini ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini pada saat melamar kan, misalkan kalian rekan-rekan melamar S1, maka secara otomatis di sini akan ada sudah untuk pendidikannya. Nah, tinggal rekan-rekan kalau misalkan ada yang kosong bisa diisi. Caranya diklik ubah, kemudian silahkan diisi sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau sudah lengkap tidak masalah. Nah, baru nanti riwayat pendidikan yang lain bisa diklik tambah pendidikan. Nah, jika merasa tidak pas ya untuk riwayat pendidikan yang S1 tadi, maka bisa diklik tombol ubah, kemudian jangan lupa disimpan ya rekan-rekan sekalian. Nah, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi ingat ya rekan-rekan sekalian, jadi tidak bisa menambahkan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Sama misalnya rekan-rekan punya gelar Eskom dan SPD, nah tidak bisa memasukkan dua ijazah tersebut atau yang lebih tinggi karena misalkan rekan-rekan sudah menyelesaikan S2 dan dapat ijazah pada saat sebelum pengumuman, itu tidak bisa dimasukkan. Jadi yang dimasukkan hanya yang paling tinggi adalah ijazah pada saat rekan-rekan melamar. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, ya bisa dibaca ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kalau sudah rekan-rekan memahami seperti itu, maka rekan-rekan bisa menambahkan pendidikan yang di bawahnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas dengan cara klik tombol tambah pendidikan. Nah, silahkan diisi. Jadi tingkatannya dipilih, jurusannya misalkan SLTP atau MTS ya, jurusannya MTS. Nah, nama sekolahnya, akreditasinya, tempatnya, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Nah, coba dilihat. Nah, berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK ya rekan-rekan sekalian, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Ini penting ya rekan-rekan sekalian. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silahkan klik tombol kursus ya, tambah kursus. Nah, kemudian isikan data-datanya jika ada ya rekan-rekan sekalian. Jika tidak ada ya skip saja, tidak masalah. Oke, nah untuk pengisian kursus itu jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Nah, jadi untuk kursus sudah tersedia di halaman ya, di halaman pengisian DRH. Nah, kalaunya tidak ada berarti skip saja rekan-rekan, tidak masalah. Kemudian langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Nah, riwayat pekerjaan nih. Klik tambah riwayat pekerjaan, kemudian silahkan diisi ya. Ini berdasarkan SK nih rekan-rekan sekalian. Tapi kalau tidak salah ya kita sudah mengupload ya untuk SK rekan-rekan sekalian. Sama jika ada penghargaan. Kemudian riwayat prestasi jika ada, tingkatannya yang tinggi makin bagus. Kemudian apabila ada
riwayat pekerjaan yang banyak ya, bisa rekan-rekan klik tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi CASN ya. Dan sekalian, ini honorer nih ya, bisa diisi. Ini untuk penghargaan sama, jika ada klik tambah riwayat penghargaan. Prestasi juga sama. Oke, setelah selesai disimpan semuanya. Kemudian langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua ya rekan-rekan sekalian. Ini berdasarkan kartu keluarga ya. Yang belum berkeluarga otomatis dia kartu keluarga ikut orang tua. Kalau sudah berkeluarga biasanya ada kartu keluarga khusus ya untuk yang sudah berkeluarga. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya. Nah, kalau ingin menambahkan bisa diklik tambah riwayat suami atau istri, karena pasti kosong ya di awalnya. Jadi setelah kalian menambahkan akan muncul kolom seperti ini. Masukkan nicknya, masukkan nomor kakaknya, NIP jika ada, kosongkan bila bukan PNS, jadi kosongkan saja. Karena ini bintang ya, jadi mungkin pakai garis mendatar. Kemudian nama, tempat lahir, pekerjaan, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, status perkawinan, akte nikah, tanggal menikah, status hidup. Jadi disimpan rekan-rekan sekalian. Sama dengan anak seperti itu juga, ditambah riwayat anak maka muncul kolom seperti ini. Masukkan nick, kakak, kemudian nama misalnya siapa, tempat lahir, tanggal lahir, bekerja atau belum atau tidak bekerja, kosongkan jika tidak perlu ya. Dikosongkan sepertinya ini rekan-rekan sekalian, bukan pakai garis mendatar. Kemudian coba disimpan. Nah, langkah kelima, pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada ya rekan-rekan sekalian, dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi jika ada organisasi silahkan rekan-rekan untuk mengisinya. Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani diunggah kembali ke CASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nah, jadi di sini ada unggahan ya, ada unggahan kayak file scan, surat pernyataan 5 poin, SKCK, DRH yang sudah diunduh, kemudian bukti pengalaman kerja, ini SK berarti ini surat keterangan bebas narkotika ya, kemudian surat keterangan sehat, kemudian scan ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli, surat lamaran, kemudian pas foto. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Nah, untuk KB-KB-nya. Nah, silahkan dibaca ini rekan-rekan sekalian. Kemudian setelah selesai bisa rekan-rekan resume terlebih dahulu. Resume itu masih bisa diubah ya rekan-rekan sekalian. Kalau akhiri proses pengisian DRH jangan terlebih dahulu kalau masih ragu-ragu. Nah, ini contoh DRH yang sudah selesai. Nah, kalau ini DRH perorangan ya rekan-rekan. Nah, kalau ini DRH riwayat. Oke, Nah, jadi DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi page. Jadi digabung ya, atau hasil cetakan
DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, jadi seperti itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf ini saya tidak bisa membuka akun SSC ASN saya lagi. Dan tidak mungkin saya mengisi DRH-nya karena saya sudah melaksanakan atau melakukan itu di tahun 2023 ya. Saya sudah lulus di tahun tersebut, tahun awal angkatan kedua sesudah pengangkatan THK 2 kemarin. Nah, itu saja rekan-rekan yang bisa saya bagikan dan saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah lulus dan selamat bergabung di dunia ASN. Terus pantau dan terus follow akun atau channel ini untuk kegiatan atau news-news ASN selanjutnya. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang, dan bagi rekan-rekan yang sudah ASN nanti akan banyak sekali informasi yang bisa saya bagikan dengan rekan-rekan sekalian seperti pengisian e-kinerja dan juga pelatihan-pelatihan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan. Keadaan kita pasti berbeda dengan pada saat honorer karena semakin kita mengupdate diri, maka kita bisa menunjukkan bahwa kualitas kita sebagai ASN akan jadi lebih baik. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.